Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak memelihara janggut atau jenggot ya Pak, bukan jenglot. Jenglotnya bahasa Jawa jenubu. Kalau kita tidak pelihara jenggot, apakah kita dianggap tidak mengikuti Nabi? Tidak juga. Artinya tidak sampai ke situ, karena ada orang yang memang tidak tumbuh jenggot, kita kena pelihara ikuti Nabi. Ada orang yang tumbuh sempurna, dia mungkin ada keturunan. Ada yang orang yang penuh, jenggotnya penuhnya, ada keturunan mubai King Kong baju sangat. Contoh lah misalnya, karena bagusnya ini kan. Tapi ada orang yang tumbuhnya 3 lembar, 4 lembar. Lalu kalau kita panjangkan ke put-unnya sangat panjang, put-un panjang. Apakah kita dianggap tidak mengikuti Nabi? Tidak. Kita fisik kita berbeda. Tapi yang ada jenggot, sunnahnya memelihara. Yang tidak ada, maka banyak sunnah lain yang bisa dilakukan. Tidak harus hanya dengan jenggot. Tapi yang sudah ada, jangan dicukur Pak. Karena itu sunnah Nabi untuk memelihara jenggot dan merapikan kumis. Dalam hadis Nabi kan disebutkan disuruh rapikan kumis, disuruh pelihara jenggot. Tapi kalau tidak ada masalah. Jadi kumis ini dirapikan, masuk rapikan boleh ada, tapi rapi. Jadi baik lagi, jangan jadi saringan kopi. Jadi saringan kopi, begitu minum kopi semua tersaring di ini. Jangan begitu. Rapikan. Tapi jenggot dipelihara. Jenggot pelihara pun jenggot rapi pelihara. Itu sudah termasuk mencintai Nabi. Tapi kalau fisik kita dari lahir memang tidak ada, memang bapak kita licin, kakek kita licin, ya kita licin lah, kecuali kita punya campuran keturunan dengan yang dah, itu tidak masalah. Jadi itu bukanlah sebuah perkara yang dianggap melawan Nabi SAW. Imam itu adalah penentu, pengambil keputusan dalam sholat jamaah. Mesin itu hanya inovasi kita saja, tapi penentunya imam. Imam kalau melihat jamaah sudah ramai, maka dia boleh melawan mesin. Yang tidak boleh lawan Nabi, lawan mesin boleh. Lalu dia mengatakan kita qamat saja. Yang suruh qamat imam, bukan mesin. Jadi walaupun belum sampai waktu qamat, kalau imam melihat kan ramai, itu silakan. Tapi kalau dia lihat belum ramai, tidak ada orang, maka walaupun mesin sudah bunyi tet, imam boleh mengatakan tak boleh 5 menit tu, sebab orang belum sampai, mungkin ada orang capek macam-macam. Itu kuasa imam. Ketika imam sudah berdiri, disuruh qamat, kita jangan berdiri dulu, begitu aturannya. Kita tunggu bunyi iqamah seperti yang disebutkan tadi. Lalu ada orang tanya, bagaimana kita atur saf kalau begitu? Atur saf itu kapan? Atur saf itu sebelum imam melakukan takbiratul ihram. Itu di situ waktu atur saf. Makanya Nabi tidak pernah langsung takbiratul ihram. Dia balik badannya ke belakang, lalu dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Yang salah diperbaiki, yang mereng diluruskan. Itu waktu untuk memperbaiki saf. Jadi kita ketika imam bangun, itu kuasa imam menyuruh iqamah. Kita jangan bangun dulu. Kalau mau ikuti mazhab Syafi'i yang seperti Nabi katakan tadi, malah paling bagus selesai iqamah baru dong. Kalau tidak kita lakukan, apakah berdosa? Tidak, karena itu bukan perbuatan wajib, itu hanya sunnah. Tapi kita tidak dapat kemuliaan telah membuktikan cinta kita kepada Nabi. Tadi kita sudah bilang Pak, sahabat itu apapun Nabi lakukan, mereka lakukan apapun, sampai Nabi buang hajat
Itu ditanya sama Nabi cara duduk waktu doa kiban cara duduk, kayak mana cara kita duduk kalau kita buang hajat. Lalu Nabi memberitahu, sahabat memberitahu dalam hadis itu, Nabi itu kalau duduk buang hajat ni kaki kanannya dilipat, kaki kirinya diangkat sebelah, jadi lagi orang star mau lari begitu. Semua sahabat ikut doa dengan caranya. Terus kita tanya kata bagat WC 2 kita buat toilet duduk. Itu contoh. Makanya dalam urusan apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya, paling kurang kita bertanya atau kita baca, maka kita temukan bahawa ternyata begini amalan Nabi, ternyata begini amal. Disitulah maksud sallu kama ra'aitumuni usalli, mulai dari amalan pertama sampai habis salat ikuti Nabi. Jadi tidak juga berdosa besar kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sunnah, tapi ya begitu saja, kita kekurangan kemuliaan mengikuti Nabi. Jadi tapi kalau sudah tahu ikuti, jangan sudah tahu besok lagi start long. Ini perkara yang harus kita biasakan. Tentang perbedaan hibah dengan wakaf, mana yang lebih utama? Hibah dan wakaf itu sama-sama bentuk bahagian daripada sedekah. Karena sedekah itu ada secara umum ada dua model. Ada sedekah wajibah, iaitu zakat. Allah menyebut sedekah juga. Makanya disebut dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk 8 kelompok. Itu sedekah wajib maksudnya, iaitu sedekah bernama zakat. Selain daripada sedekah bernama zakat, maka ada sedekah yang disebut sedekah nafilah atau sedekah mustahabbah, sedekah yang sunnah. Sedekah sunnah ni modelnya macam-macam. Ada yang bentuknya hibah, ada yang bentuknya wakaf, atau sedekah langsung seperti biasa, kita kasih celengan-celengan. Itu sedekah berbentuk langsung. Ada juga yang berbentuk hadiah. Hadiah. Ini kalimat-kalimat ini berbeda maksud. Kalau hadiah itu diberikan, pemberian yang diberikan kepada orang dengan alasan menghargai, apakah bentuknya prestasi atau menghargai orang yang dia ingin hargai. Contohnya kita bawa hadiah dari Medan, kita kasih bika Ambon, karena kedekatan pertemanan itu mempahala, pemberian itu mempahala. Pahalanya tetap dihitung pahala seperti sedekah. Jadi jangan pikir hadiah itu tidak ada pahala. Yang kedua bentuknya sedekatun atau disebut dengan infak. Ini lebih kepada yang membutuhkan, ke fakir, miskin. Allah pakai kalimat ini berulang-ulang. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah. Ini kepada yang lebih membutuhkan, fakir, miskin, yatim. Kemudian hibah. Hibah ini pemberian kepada orang yang kita inginkan, siapa saja, dan dengan mengalihkan hak milik. Jadi langsung pindah hak miliknya. Makanya kita hibahkan tanah, hibahkan rumah, hibahkan uang. Macam model itu mengalihkan hak milik. Ini manfaatnya, kecenderungannya untuk pribadi. Sebab boleh hibah ke anak, boleh hibah ke isteri. Kecenderungnya manfaat diambil untuk pribadi. Karena orang hibah ke anak, ini ke saya hibah. Hibah ini dilakukan di masa hidup, bukan setelah kematian. Kalau setelah kematian namanya warisan. Sudah? Maka hibah dari sisi manfaat lebih kepada pribadi atau kelompok saja. Dan wakaf adalah model sedekah tertinggi. Kenapa? Dia sifat wakaf. Wakaf itu apa artinya, Pak? Wakaf itu artinya menahan. Waqafa. Jadi kalau kita tahan orang, qif. Kita bilang qif, stop. Wakaf menahan harta, tapi manfaatnya diambil. Maksud menahan harta, dia tidak jual hartanya, tapi dia wakafkan, diberikan untuk diambil manfaat, tapi dia pun tidak menjual. Jadi bentuknya selama-lama begitu. Wakaf dari sisi manfaat itu yang dimaksud adalah
kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan orang banyak, bangun masjid tadi, kemudian buat sumur yang untuk orang banyak, kemudian bangun pesantren, bangun ini yang sifatnya kemaslahatan orang banyak. Tapi harta itu tertahan, maksudnya kalau kita wakafkan sumur, sumur itu tidak boleh jual, tidak boleh jual, tapi manfaatnya diambil terus. Seperti sumurnya Utsman bin Affan, itu diambil terus, mengalir terus-terusan sampai kiamat. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama di antara semua wakaf itu, tentu yang lebih utama adalah wakaf, karena dia terus fungsinya mengalir, dan orang pun tidak boleh ganggu, anak ahli waris tidak boleh ganggu harta wakaf itu. Makanya sekarang perlu teken kesepakatan ikrar wakaf. Ahli waris kalau sudah diwakafkan oleh orang tua, suratnya ahli waris hanya ganggu, tidak boleh dia katakan nya kan mon ayah lu nak tarik balik, itu kan masjid itu ayah saya bangun, saya tarik balik, tidak boleh. Orang yang menarik balik hibah, menarik balik wakafnya, maka dia bagaikan anjing yang membuang ludah lalu menjilat kembali ludahnya. Itu istilah Nabi SAW. Makanya kalau ditanya mana yang lebih afdal, tentu wakaf, karena kesepakatan ulama sedekah jariah itu wakaf yang paling kuat. Dulu Nabi sahabat berlomba-lomba untuk mewakafkan sesuatu pada Nabi SAW. Jadi boleh semuanya baik, cuma yang paling baik, paling afdal ketika kita mewakafkan, ya. Ini tentang wakaf. Kemudian pertanyaan ini berhubungan dengan wakaf dari Pak Anwar tadi. Yang pertanyaan kedua dari Pak apa? Yang pertanyaan titipan tadi apa? Iya, ini pertanyaannya berhubungan dengan itu. Ini masih ada barang yang lama, keramik lama lalu dibongkar, atau karpet masih ada yang lama lalu dibongkar, dipindahkan, diganti dengan yang baru. Saya sudah kasih tahu dalam kesepakatan fikih bahwa barang yang tidak digunakan lagi untuk wakaf maka tidak lagi bernilai pahala. Misal masjid sudah tua, keramiknya sudah bolong-bolong, lalu dibongkar karena ingin diganti dengan keramik baru. Itu yang sudah dibongkar itu pecahan-pecahannya kan sudah masuk ke alehoho ke kametanong. Apakah bernilai wakaf? Tidak bernilai wakaf lagi. Karpet yang sudah tercabut bulu diganti dengan karpet baru, karena jamaah sudah banyak yang luka-luka di dahinya, kena karpet awal, jadi diganti. Apakah pemilik karpet lama masih mendapatkan nilai dari wakafnya, pahala? Tidak lagi, di situ putus, karena inti wakaf ketika dimanfaatkan sudah. Jadi kalau begitu, apa maksud hukum dibuat begitu? Supaya pemilik karpet lama itu ikut memperbaharui. Jadi jangan berharap terus-terusan hai barang ketuha, jangankan benda pak, urang medang menyuka ketuha hanya termanfaat, ya. Makanya disuruh memperbaharui. Maka hukum fikih begitu. Jadi orang yang punya karpet lama itu tidak boleh juga mengatakan bahwa itu jangan bongkar karpet saya, itu yang saya wakafkan dulu tahun 1970-an, karpet udah hancur-hancuran. Itu tidak boleh juga. Dia yang harus dia katakan, kalau karpet saya sudah tidak bisa dipakai lagi, saya gantilah dengan yang baru. Nah, yang lama kalau masih bagus, misal yang lama tadi karpetnya masih bisa pakai, tapi karena kita butuh yang lebih bagus, karpet yang lama itu boleh dialih fungsikan. Karena wakaf tidak boleh dijual, tapi boleh dialih fungsikan. Contohnya apa Pak? Karpet yang lama wakafkan kembali ke balai-balai ngaji. Di masjid sudah tidak bisa dipakai karena ketuhanan. Habis itu kan ukuran karpet lama, ukuran perbandani lama kan pendek dia, pendek. Sekarang kita kan walaupun kita bertambah pendek, tapi karpet itu lebih pendek lagi. Itu alih fungsikan, bawa ke tempat lain. Sauna balai but, sauna balai karpet, wakafkan lagi ke sana.
balai-balai ngaji yang model papan-papan butuh karpet, taruh di sana, itu dialih fungsikan. Maka mengalih fungsikan wakaf boleh. Bapak punya tanah di kampung, mau wakaf, bapak kasih tahu ini untuk masjid, hana ke pedang masjid, hana cocok tanah hinan, mau dirikan pesantren, tak bisa, tak cocok tanahnya besar. Maka jual tanah itu, lalu hasil penjualan dialihkan ke masjid atau dialihkan ke pembangunan pesantren lain. Itu sama, boleh. Itu mengalih fungsikan. Kita tidak jual untuk ambil manfaat, kita tetap memanfaatkan, cuma mengalihkan wakaf. Yang namanya mengalihkan wakaf itu tidak apa-apa. Daripada kata dong ide tanah pak, dalam ide di kampung tidak ada manfaat, kita meninggal pun dia tidak mengalirkan pahala, kita jual, kasih ke pesantren yang mau kita bangun. Contoh anak kecil kena tadi, kita bangun, bermanfaat, itu disebut mengalihkan wakaf. Itu boleh begitu. Jadi begitu pak solusinya kalau seandainya barangnya masih ini. Kalau masih bagus ya tidak usah diganti lah pak. Ya, misal kalau masih bagus, misal lantai semen masih bagus, apalagi kita model pakai karpet, lantai semen itu kan dihitung wakaf juga dan tidak ada rusaknya, itu yang tidak usah diganti. Jadi kalau ada orang mewakafkan, misal saya mewakafkan granit atau marmer misal, maka sebaiknya diberikan wakaf itu ke tempat yang membutuhkan. Jangan kasih di tempat yang masih bagus. Masih bagus jangan. Jadi jangan hancurkan barang yang masih bagus, tapi yang mau wakaf baru berikan ke tempat yang membutuhkan, karena kebutuhan itu yang membuat kita pahala meledak-ledak. Salat isyraq itu pak, salat yang berhubungan dengan paket subuh. Tidak ada paket subuh, tidak ada salat isyraq. Jadi tidak berlaku salat isyraq kalau kita duduk-duduk di rumah nonton TV, lalu tiba-tiba sudah sampai jam waktu duha kita salat, tidak berlaku. Nah, berapa lama durasinya? Nabi mengatakan, man salla al-ghadan fil masjid jama'atan, barang siapa yang salat di masjid berjamaah, lalu kemudian yazkurullah, dia duduk mengingat-ingat Allah, terus dia baca Quran, zikir macam-macam atau pengajian seperti ini, lalu kemudian hatta tulu'us syam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'atin, lalu ketika sudah terbit matahari dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Maka Nabi mengisyaratkan itu paket dari subuh sampai terbit matahari. Maksudnya tak mesti salat itu langsung setelah terbit matahari. Misal kita mau duduk lagi pak, mau duduk lagi, kita keluar jam 8, sudah masuk ke waktu, sebenarnya waktu terbit matahari itu sudah masuk waktu duha, 15 menit dari terbit matahari sudah masuk waktu duha. Lalu kita tidak mau salat dulu, kita duduk lagi setengah jam, daripada kita pulang diusir lagi sama istri, kita duduk lagi setengah jam. Lalu kemudian baru kita salat jam 8 baru dah sembahyang. Apakah masih dihitung isyraq? Masih, selama kita tidak keluar dari masjid, masih dihitung durasinya. Jadi tidak mesti ini kan ini baru masuk nih waktunya, karena terbit matahari jam 6.20-an, sekarang masuk waktu untuk salat. Tapi kita tidak salat dulu, kita baca Quran lagi, nanti kita salat, bolehkah? Boleh. Yang penting paketnya dijaga. Nanti waktu duha lain lagi, itu sudah waktu duha. Cuma waktu duha yang terbaik kata Rasulullah ketika anak unta bangkit dari kepanasan, mata uroka kaju apa, kapan dia? Jam 10, jam 11, itu waktu duha terbaik, bukan di awal waktu. Menan kekeli Nabi. Benar bahwa ada hadis lain yang Nabi pernah mengatakan bahwa dilarang salat fi ma'atinil ibil, tetapi tidak mengapa fi ma'atin al-ghanam, tidak mengapa kalau lakukan di kandang kambing. Itu hadis itu dijelaskan bahwa kotoran unta itu lebih lekit, boleh lebih banyak, lebih lekit, lebih dominan dibanding kotoran kambing. Karena kotoran kambing pak, dia tidak cair, bulat-bulat. Jadi menghindar dari kotoran kambing lebih mudah daripada menghindar dari kotoran unta. Kita kalau salat dekat dengan kandang kambing, kita langsung tahu bisa menghindar, dan
percikan jatuhnya kan bulat-bulat, kering-kering, bulat-bulat, kayak obat lambung jamu lah ini, makjun. Tapi kalau unta brom itu cair, dia menetes pas keluar itu, menetes di sana. Makanya Nabi melarang karena kondisi seperti itu. Tapi dua-duanya sebenarnya itu dilarang. Dilarang itu bukan larang haram, tapi larang makruh. Ya. Tapi kalau kena kotorannya, itu malah langsung berubah menjadi haram. Nah, jadi yang disebut ma'atin itu tempat kebiasaan unta Nah, jadi itu yang saya baca tentang keterangan hadis kenapa kambing diringankan sedikit, karena keadaannya mudah menghindari kotoran kambing daripada kotoran unta. Ya, baik, kira-kira begitu. Kita berwuduk bersama teman. Teman ni sedang wuduk kentut atau berarti dia batal wuduknya? Belum habis baunya, dia sudah selesai wuduknya dah. Baik, bagi dia yang sedang berwuduk lalu kentut otomatis batal. Dia yang kentut ni harus ulang wuduk karena itu hadas. Bagi dia harus ulang, wajib ulang wuduknya. Kalau tidak sah. Karena itu bentuknya hadas. Kita itu yang tidak disuruh berwuduk ulang kalau terkena najis. Kalau kena najis tidak wajib ulang wuduk, cuma perlu membersihkan area najis. Tapi kalau hadas, walaupun sedang wuduk keluar kentut, maka harus ulang segera. Oh, masalah bau masih tersisa, itu tidak berpengaruh selama tidak keluar lagi dari sumbernya. Baunya tersisa. Nah, kalau baunya tersisa, itu tidak berpengaruh pada wuduknya. Selama dia sudah ulang, wuduknya masih ada, baunya masih ada, itu tidak pengaruh. Nah, bisa jadi. Kalau sekedar bau kentut dia tidak harus nunggu baunya hilang baru wuduk ulang. Jadi jangan sampai mengira bahwa tunggu dulu baunya hilang baru dia wuduk ulang. Tidak ada pengaruh. Sah wuduknya langsung diulang. Nah, bagi kita yang terkena serangan kentut itu malah lebih tidak ada pengaruh lagi bagi wuduk kita. Cuma pengaruh pada psikologi kita, cuma pada wuduk tidak ada pengaruh, Pak. Jadi kita boleh langsung wuduk walaupun di area itu masih sangat bau kentutnya. Jadi solusinya bagaimana? Jangan pernah wuduk lagi di samping dia. Itu solusinya, Pak Minto. Lain hana. Jadi kalau ada dia, hindari dulu wuduk di tempat lain. Karena kemungkinan dia akan kentut lagi di hari yang berbeda. Nah, jadi begitu, tidak ada pengaruh itu kalau cuma bau, karena bau bukan najis. Imam Albani ini imam yang jadi sandarannya para ulama-ulama Saudi sekarang, yang bermanhaj salafi. Imam Albani ini kalau kita baca biografinya, beliau pekerjaannya membuat jam, pintar buat jam. Cuma di tengah-tengah pekerjaannya itu dia perbaiki jam, Pak, pintarnya. Beliau orang yang rajin belajar, tapi belajarnya otodidak. Jadi sambil itu dia baca sampai akhirnya beliau benar-benar menuntut ilmu dengan rasa suka bacanya itu sampai jadi ulama, Pak. Dan diakui keulamaannya di tanah Arab Saudi, sampai dijadikan dosen, guru besar malah di Universitas Madinah, di Makkah, dijadikan guru. Padahal dulunya memang benar beliau memulai mencari rezeki dengan memperbaiki jam. Nah, pandangan beliau itu terpengaruh dengan Muhammad Abdul Wahab, yang orang hari ini menyindir dengan kalimat Wahabi. Terpengaruh ke situ. Jadi kita yang punya ilmu tidak boleh pun mengatakan ini sebuah kesalahan, karena kadang-kadang ada orang yang langsung memvonis bahwa ini sesat. Saya tidak berani mengatakan sesat, Pak, karena itu ulama-ulama besar itu dan diakui keulamaannya. Cuma masalah kita tidak cocok dengan pandangan dia, itu hal yang wajar seperti tadi ceritanya. Makanya Imam Albani ini keahliannya, skillnya atau spesifikasinya ada di dunia ilmu hadis. Makanya beliau banyak mentarjih dan banyak mentahqiq hadis-hadis
Nabi. Maka keluarlah dari pegangan dari ulama-ulama Saudi, biasanya keluar kalimat telah disahihkan oleh Imam Albani. Tapi tidak semua ulama setuju dengan dia, karena kadang-kadang dia mentahqiq apa yang sudah ditahqiq oleh Imam Bukhari. Jadi menurut Bukhari sahih, menurut dia sudah tidak sahih, sehingga orang bertanya-tanya seberapa hebat dia dibandingkan ilmunya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini hanya sekedar perbedaan pandangan, tapi insya-Allah Pak, bukan orang yang sesat, tapi orang yang baik, ulama besar, walaupun ada pandangan-pandangan yang berbeda. Beliau mengarang kitab, salah satu yang menjadi pemicu kontroversi adalah Fiqhus Salat. Nama kitab beliau Fikih Salat Nabi. Ya, benar ya, betul itu salat Nabi. Tuntunan salat Nabi itu karangan kitab beliau. Jadi beliau langsung merujuk ke hadis-hadis tentang salat Nabi, dan ternyata banyak beberapa perkara yang tidak sependapat dengan ulama-ulama yang telah terdahulu. Ya, contohnya ketika naik dari sujud ke atas, Imam Albani mengatakan hadis Nabi waktu Nabi naik sujud itu seperti ajin. Ajin itu orang menggiling tepung. Jadi Imam Albani mengatakan disuruh kepal, disuruh kepal waktu naik, karena beliau memaknakan hadis dari Nabi bahwa Nabi waktu naik itu seperti orang menggiling tepung tangannya. Jadi orang giling tepung tu ini, jadi disuruh kepal. Tapi ulama 4 mazhab tidak ada yang suruh itu, Pak. Karena ada hadis lain juga yang dimaksud di situ adalah Nabi begini langsung gerak. Nah, jadi tidak disuruh kepalkan tangan. Sampai itu contoh yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Jadi itulah Imam Albani. Ya, ada kontroversi karena beberapa perkara yang beliau lakukan. Tapi mensesatkan beliau sampai hari ini saya tidak mau lakukan dan tidak berani saya lakukan, karena itu termasuk orang saleh, bukan orang yang sesat. Cuma orang begini, Pak. Kenapa? Karena kebencian menyebabkan hambo je, nyoka benci hendak cocok, begah juga gak sesat. Hanya itu tidak cocok, sama saya juga tidak cocok. Saya tidak mau menyesat-nyesatkan orang yang hanya kebencian beda kunut. Menurut beliau tidak ada kunut. Bid'ah kunut itu menurut beliau. Nah, jadi itulah yang membuat kadang-kadang kontroversinya di situ. Ya. Apakah saf ketika melakukan salat jenazah harus ganjil? Bukan harus, sunnah. Bukan harus, sunnah. Dan ini sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ya, mungkin Pak Feril sedang tidak ada. Oh ya, kebetulan tidak datang. Sunnah, Pak. Hadisnya ada. Karena Rasulullah SAW ketika salat jenazah menyuruh untuk mengatur saf taslis, disuruh 3-kan. Nah, disuruh jadikan saf 3. Itu hadis Nabi dan sahih hadisnya. Jadi 3 itu diusahakan 3. Tapi kalau yang mensolatkannya ramai sekali, itu tidak perlu hitung lagi. Usahakan saja ganjil. Tapi tidak bisa ganjil pun tidak apa-apa. Itu hanya sunnah, bukan sebuah keharusan. Kalau bisa lakukan lebih bagus. Kalau bisa lakukan lebih baik, di3-kan saf. Jadi imam salat jenazah itu jangan terburu-buru. Bereskan dulu, tunggu, bereskan, karena untuk didoakan jenazah itu perlu ketenangan, perlu ramai orang. Mensolatkan jenazah di kuburan tadi boleh dalam versi mazhab Syafi'i, Hambali, membolehkan. Namun tadi saya sebutkan bahwa jangan jadikan kuburan di depan. Misalnya ini kuburan Pak, mau kita solatkan nih, kita pas solatnya itu jangan menghadap ke sini. Jadi jangan jadikan kuburan di depan, tapi di sini solatkannya. Nah, kenapa? Karena jangan sampai terwaham kita sedang menyembah kuburan. Dan itu berlaku Pak dalam semua perkara. Berlaku dalam semua perkara. Contoh, waktu kita meletakkan sutrah di depan orang solat. Dulu kita pernah belajar itu, ya, meletakkan sutrah penghalang di depan. Coba baca, maka sepakat jumhur ulama mengatakan sutrah itu diletakkan jangan langsung tepat di depan kepala. Ya, jadi cara yang lebih utama dan lebih benar meletakkan sutrah, jangan langsung di depan kepala begini, tapi dia taruh ke samping sedikit. Kenapa?
Karena jangan sampai terwaham bahwa kita sedang sujud untuk si sutra. Nah, makanya dalam perkara makruh dalam salat juga sudah kita belajar, makruh salat menghadap ke api. Tak boleh taruh lilin di depan lalu kita salat langsung seakan-akan kita sedang menyembah api. Jadi lilinnya ke samping. Semua perkara Pak, begitu. Tak boleh salat langsung berhadapan di hadapan foto. Di depan kuburan juga begitu. Sebelum dekat tentang setelah tadi, saya pernah salat di masjid utama. Enggak ada satu penghalang. Tiba-tiba ada orang lain ditaruh pas di depan saja. Nah, itu tidak ada masalah kita. Dekatnya dekat dengan sudut saya. Jadi itu bagaimana orang itu ya bisa jadi dia tidak faham, dan sebenarnya dia tidak perlu meletakkan sutra di hadapan kita karena garis ini pun sudah bisa menjadi sutra. Ya. Dan kita yang nggak boleh jalan di depan orang solat itu bukan sepanjang dia menghadap itu tidak boleh solat, nggak boleh jalan. Yang tidak boleh kita lewati sepanjang antara kaki dia dengan tempat sujud. Misal masjid ni dia solat, tidak ada garis-garis apapun, tidak ada model garis-garis seperti ini. Apakah sampai ke sana, sampai ubat tupat ke dia hanya dah semayang gara-gara nak urun hanya dah semayang? Enggak, hanya antara kaki dia dengan tempat sujud dia. Kalau sudah lewat ke sana ke hadapan, tak perlu pakai sutra pun tak apa-apa. Jadi dia mungkin bermaksud baik meletakkan sutra. Tapi intinya begitu. Apalagi salat menghadap ke kuburan. Masalah ada yang melakukannya dengan julukan abi, kiai, dengku. Bisa jadi mereka faham, tapi melakukannya bisa jadi tak faham. Jadi jangan kira bahwa kesempurnaan ilmu lekat semua pada seseorang dah. Nanti ada posisi-posisi yang kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang begini juga, kita pikir ni kok faham tapi bisa kita jadikan rujukan atau tidak. Tidak semua yang orang mengaji itu bisa kita jadikan rujukan dalam amalnya. Kadang-kadang ada amalan tidak sesuai dengan isi kitabnya. Hai contoh, kalau nak pegang berkali-kali contoh. Setelah zikir itu mana ada suruhan bersalawat dulu baru Allahumma antas salam? Masa sebut Nabi dulu baru sebut Allah? Lalu kita jadikan rujukan hari ini. Kita jadikan rujukan di mana-mana mandu masjid. Lalu astagfirullah, lalu Allahumma salli ala Muhammad. Lalu baru Allahumma antas salam. Allahumma antas salamnya kan ke Allah. Dan dia dibaca oleh Nabi dalam hadis itu setelah istighfar. Istighfar itu antara kita dengan Allah, mohon ampun dulu. Minta ampun dulu baru Allahumma antas, sebut dulu Allah, suruh sebut Allah. Baru Nabi nanti bersalawat. Ini tidak, hari ini dibalik. Dan itu khusus di Aceh, Mak. Ada istighfar selawat. Baru kan Allah. Jadi suaranya Allah dengan Nabi. Itu aja kita bingung, tak tahu mana yang lebih raya Allah dengan Nabi kan? Jadi seakan-akan Nabi menciptakan Allah. Makanya kalau kita jadikan rujukan, seakan-akan nyoi pebutnya, li ustaznya, li tengkunya, li pebut. Padahal salah. Ya, begitu juga perkara tadi. Itu sebenarnya bisa jadi faham, bisa jadi tidak. Bisa jadi hanya faham. Baik, kira-kira begitu. Kita meninggal di tempat yang tidak ada orang solat, tidak ada orang yang ngurusi jenazah secara Islam, maka bagi kita termaafkan bagi jenazah itu. Ya, dia diurusi dengan cara kafir atau dengan cara adat istiadat setempat. Jenazah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan orang kepadanya, dan dia termaafkan dengan apa yang terjadi kalau dia meninggal di negara kafir. Tapi kalau dia setelah dikuburkan dan ditemukan oleh orang Islam dalam keadaan masih baru, maksudnya baru 1 hari terjadi begitu, lalu ada orang Islam yang mengetahui itu, maka wajib membongkar dan menyesuaikan dengan ketentuan Islam. Jadi jenazahnya arahkan ke arah kiblat, masukkan ke liang lahat. Itu kalau baru. Tapi kalau sudah lama tidak perlu lakukan untuk perubahan-perubahan itu. Jadi dia termaafkan karena kondisi. Mengkeramatkan kuburan atau dianggap keramat. Jadi perlu kita faham dulu bahwa karamah itu, kalau di dalam definisi karamah
adalah pemberian Allah kepada seseorang berdasarkan kedekatannya dengan Allah. Tapi itu bukan dituntut, tapi diberi. Jadi karamah itu tak bisa dituntut. Tak bisa dengan duduk malam zikir sampai pagi ya qahar sampai 2000 kali bengahkan keramat. Hanya karamah itu datang karena kedekatannya, dan itu datang suka-suka Allah, bukan suka-suka orang ini. Seperti para sahabat itu karamah. Umar bin Khattab berdiri di atas mimbar memimpin pasukan perang, padahal pasukan perangnya ratusan kilometer dari dia. Tiba-tiba di atas mimbar dia mengatakan belok kiri, mundur, yang ini baris ke kiri, sedang khutbah Jumat. Orang bingung apa yang terjadi. Lalu pulanglah pasukan perang yang di sana, ditanya, kalian dengar hari Jumat? Umar berkata, kami dengarkan seperti mendengarkan di depan kami. Suaranya sampai ke ratusan kilometer. Umar bin Khattab. Itu hadis sahih. Itu contoh karamah. Jadi karamah itu mendekat ke Allah baru dapat. Nah sekarang kuburan dikeramatkan. Ini kan timbul tanda tanya, apanya yang keramat dari kuburan? Atau mungkin orang yang meninggal di dalamnya dulu pernah karamah, tapi karamahnya seperti apa? Saya khawatir kadang-kadang cerita berkembang dari satu cerita ke cerita, wadah tatanya mbak urungnya hana. Jadi bukan kita ingkari karamahnya, kadang-kadang orang kita kan suka overload pak mencerita. Jadi ceritanya bahwa Tengku Fulan, Ustaz Fulan itu kalau solat tiap Jumat ke Makkah, sedangkan interval waktu antara kita dengan Makkah 4 jam. Lalu tiba-tiba sudah pulang, berangkat dari sini jam 12 misal, salat sana Makkah, di sana belum lakukan solat, lalu pulang, kapan mau solat? Nanti ada yang bilang bawa dari sini dia bawa durian, bawa pulang sana bawa kurmanya, cerita-ceritanya berkembang. Waktu tatanya Mbak Urung yang ditunjuk, betul kemungkinan besar dia akan menunjuk mana apa dia nak lu hantar ke Mekah. Itu cerita di daerah tertentu pak, misal di Nagan Raya daerah Melabu itu Abu Ibrahim Waila, saya pernah ketemu langsung. Itu ceritanya kan macam-macam itu. Sampai ceritanya meledak-ledak, maksudnya melebihi dari kapasitas. Sampai disebutkan bahwa beliau kencing tak perlu cebok, beliau tak perlu solat, segala macam. Itu cerita. Tapi beliau sendiri saya lihat waktu saya bertemu, ya tidak begitu, tetap orangnya rendah hati. Saya lihat orangnya tidak begitu, biasa saja, ada rendah hati. Masalah karamah bisa saja terjadi, tetapi orang pengikutnya ini yang kadang-kadang overload ketika menceritakan tentang hal tersebut. Bahkan beliau dengan kami pun tidak mau bicara, beliau hanya bicara dengan asistennya. Jadi ada apa-apa bisik ke asisten, apa bisik asisten. Kerjanya cuma zikir begitu saja. Jadi pas bertemu itu ya begitu, tapi kesalehannya dapat. Kesalehannya dapat. Wallahu alam setelah itu. Nah, jadi mengkeramatkan kuburan itu bermasalah. Karena kuburan bukan makhluk, kuburan bukan benda yang datang keramat kepadanya. Masalah orang yang sudah berada di dalamnya dengan kematiannya, maka karamahnya ya, ikut terkubur. Karena karamah itu diberikan kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Nah, jadi kalau begitu, kalau diiringi dengan keyakinan bahwa kuburan ini bisa menyelamatkan, malah itu bisa jadi syirik. Dan saya dengar dari supir-supir L300, kalau tidak kasih wang ke kuburan Batik Lungkunya, nanti bertuhban, nanti terbalik mobil, itu sudah syirik, meyakini sesuatu kekuatan selain daripada Allah. Itu menunjukkan kebodohan iman kita. Itu tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya, itu diharamkan. Jadi jangan lakukan halal, karena ya biasa menyusupir air tu biasalah, sembahyang pi hantum kan, ya, wajarlah kalau imannya begitu. Tapi kita kalau supir-supir expander, supir-supir Pajero, yang kurang Avanza, janganlah sampai begitu. Kalau mau kasih sedekah silahkan, tapi jangan ada keyakinan seakan-akan itu punya kekuatan. Dalam urusan salat jenazah tadi, salat sendiri, lalu kalau ketika ada jamaah boleh ulang, khusus bagi itu saja dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Salat fardu boleh tidak? Boleh. Berlaku juga dalam salat fardu. Di rumah sudah salat, pikir tadi tidak ada jamaah, habis salat assalamualaikum, terdengar
Dah urus mayang ke musalla, lalu dia bergegas menuju ke musalla, boleh mengulang salat fardu. Yang pertama jadi fardu, yang kedua jadi sunnah. Jadi dia dapat pahala jamaah dengan mengikuti jamaah yang kedua. Jadi dalam pandangan mazhab menyebutkan yang pertama ini yang disebut fardu, karena tidak boleh ada dua fardu dalam satu waktu. Yang pertama disebut fardu, yang kedua disebut sunnah demi mendapatkan pahala berjamaah, dan itu disepakati kebolehannya. Disepakati kebolehan dengan beberapa dalil Nabi SAW. Jadi ada orang datang ke masjid Nabi, tanya, Nabi sudah salat? Belum ya Rasulullah, tidak sempat. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau menemani orang ini untuk bisa mendapatkan jamaahnya? Maksudnya dia belum salat jamaah, tapi tadi dia sudah salat, dia tidak tahu bahwa ada jamaah, misalnya begitu. Jadi itu dibolehkan. Berapa lama jarak, ya, jauh berapa hari, ya, untuk mensolatkan di atas kuburan tadi, ya, mensolatkan jenazah itu. Kalau kita model baru tahu bahwa meninggal si fulan, jarak paling lama yang masih boleh lakukanlah sebulan. Kalau itu yang ditanya tentang solat di kuburan, itu paling lama sebulan dengan hadis Ummu Sa'ad tadi. Tapi biasanya itu yang lebih baik kalau baru, maksud baru, kuburannya masih baru, kita baru tahu sehari atau 2 hari atau 3 hari. Namun dengan hadis Ummu Sa'ad yang Rasulullah melakukan sebulan, maka itu juga bisa jadi rujukan, sebulan paling lama. Sedangkan solat gaib itu tidak jelas, Pak, ketentuannya, ya. Jadi berapa lama, misal kita baru tahu bahwa si fulan meninggal, bolehkah kita solat gaib padahal sudah setahun yang lalu? Nah, itu kalau kita kiaskan ke solat Nabi di atas kuburan tadi, berarti cuma sebulan juga yang boleh lakukan. Di luar itu sudah tidak lagi dibolehkan. Itu maksimal yang bisa dilakukan, ya. 30 menit sebelum salat asar, ya. Jadi salat jenazah ditunda menunggu setelah salat asar. Jadi kan kalau sebelum kalau waktu yang mengatakan setelah salat asar itu makruh cuma mazhab Hanafi. Makruh melakukan salat jenazah. Makruh tahrim setelah salat asar sampai terbenam. Tapi kalau mazhab Malik dan Hambali itu tidak mengatakan bahwa setelah salat asar makruh, dan juga tidak mengatakan haram. Yang mereka haramkan berdasarkan poin dari hadis Nabi, terbenam, terbit, tergelincir, dan terbenam. Jadi secara hukum menunda untuk mensolatkan jenazah setelah salat asar dalam pandangan jumhur ulama boleh. Apalagi Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak ada batasan waktu, Pak, boleh. Tapi apakah menunda itu baik? Tergantung, Pak. Kalau diinginkan membawa jenazah ini ke masjid untuk disolatkan bersama, menunggu 30 menit lagi, lah kita solatkan di masjid. Nanti ke depan baru kita bicarakan tentang hukum solat lebih baik di masjid atau di rumah. Jangan tanya hari ini, nanti tidak ada bahan lagi saya minggu depan. Jadi itu boleh selama menundanya tidak terlalu lama. Apalagi kalau ingin disolatkan lebih ramai, itu dibolehkan. Yang tidak boleh, makruh menunda salat jenazah demi mendapatkan salat yang lebih banyak jumlahnya, tapi terlalu jauh. Kan kita sudah bahas waktu masalah makruh, urusan makruh dalam salat jenazah. Meninggal malam, pagi sudah dimandikan, tapi semua bersepakat karena meninggalnya malam Jumat, pagi sudah dimandikan, sudah selesai. Lalu mau disalatkan nanti aja setelah salat Jumat, biar ramai orang salat. Yang makruh. Karena terlalu jauh antara waktu meninggal dengan waktu salat. Walaupun tujuannya biar lebih ramai, tapi makruh karena Nabi suruh asri'u bil janazah. Kata Nabi, percepatlah urusan jenazah. Itu kalau jenazah bisa bilang, Pak, dia akan bilang, "Kupu kat pre Jumat, kata nama julung." Pasti begitu. Nah, jadi tidak baik menunda hanya demi mendapatkan itu. Tetap
jenazah itu tetap diutamakan untuk dipercepat. Tapi kalau cuma 30 menit tidak mengapa. Apalagi kalau dia memang ingin disolatkan lebih ramai dengan waktu yang dekat, tidak masalah. Orang masbuk. Ini si masbuk sudah masih berdiri baca Al-Fatihah mungkin. Si imam sudah rukuk, dia masih berdiri, imam i'tidal, dia berdiri, imam sujud, dia masih berdiri. Ini posisi dia apa dulu? Si masbuk atau muwafiq? Masbuk. Oh, kalau dia muwafiq. Karena dalam mazhab Syafi'i ada dua istilah. Muwafiq dan masbuk. Muwafiq itu yang ikut takbiratul ihram bersama imam. Masbuk yang tidak bisa mendapatkan Al-Fatihah. Datang tapi tidak sempat lagi baca Al-Fatihah. Disebut masbuk. Jadi masbuk itu Pak bukan orang yang datang ketika imam rukuk. Bukan itu masbuk. Masbuk itu yang ketika dia datang la yasa' alaihi al-waqt lil qiraah. Tak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. Itu disebut masbuk. Kita datang, imamnya sudah sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita datang. Mau kita baca Al-Fatihah cuma sampai alhamdulillahirabbil alamin. Tak bisa lagi, itu disebut masbuk. Tak mesti harus imam sudah rukuk lalu kita datang disebut masbuk, tak. Nah, bagi si muwafiq yang takbiratul bersama imam, itu kuncinya dia boleh berselang dengan imam, tidak boleh melebihi 3 rukun fi'li. Imam rukuk 1, imam i'tidal 2, imam sujud 3. Itu batasan akhir. Kalau imam bangkit dari sujud duduk, batal salat dia. Kalau masih mengikuti imam. Kalau mau tidak batal, dia harus mufarakah. Berniat langsung saya tidak ikut imam. Tapi jangan diucap. Kalau diucap batal lagi. Ya, nyo aku ikut li. Aku ikut li. Mati aku ikut li. Itu batal lagi. Diniatkan dalam hati, saya tidak ikut imam lagi. Itu tetap sah, tapi kehilangan pahala jamaah. Tapi kalau dia ikut imam, tapi tidak turun-turun sudah melebihi 3 rukun fi'li, begitu imam duduk di antara 2 sujud, langsung batal solat dia. Kecuali dia sempat beriringan. Beriringan. Pas imam mau bangkit, dia sudah rukuk. Pas imam mau sujud lagi, dia sudah i'tidal. Jadi dia terus memang model slow motion. Gerakannya slow motion begitu. Hari-hari pun begitu, Pak. Geik runyin hantruk. Ya. Jadi begitu. Tapi kalau masbuk, cuma 1 rukun fi'li yang diizinkan lewat, Pak. Seperti saya sebutkan tadi. Si masbuk baca Al-Fatihah. Dia paksa Al-Fatihah. Mungkin kadang tidak pernah ikut pengajian subuh Sabtu. Dia masbuk datang, nekat langsung baca Al-Fatihah. Pertama, imam rukuk. Dia masih baca Al-Fatihah. Imam i'tidal, dia masih baca Al-Fatihah, itu batal salatnya. Dia sudah melebihi 1 rukun fi'li. Beda posisi muwafiq dengan masbuk. Begitu yang disebutkan dalam konsep menangani masalah itu. Dan ini karena tidak paham, akhirnya dia sambung Al-Fatihah. Seharusnya dia tidak perlu sambung Al-Fatihah. Langsung rukuk. Kalau rukuknya tumakninah bersama imam, yang namanya tumakninah qadra tasbihah. Sekurang-kurangnya dapat 1 kali tasbih. Dia sempat baca subhana rabbiyal azimi, imamnya belum bangkit dari rukuk. Itu dapat rakaat. Tapi kalau dia turun, pas imam naik, itu tidak dapat rakaat. Tidak dapat rakaat. Harus tambah 1 rakaat lagi. Itu hati-hati yang dapatkan rakaat. Bisa jadi salat zuhur cuma 3 rakaat, asar cuma 3 rakaat. Begitu Bapak. Jadi si muwafiq tadi itu bisa batal kalau tidak turun juga ketika imam bangkit dari sujudnya. Si imam ibandroh si imam bunuh. Lupa duduk di antara 2 sujud. Ya, berarti dari sujud pertama langsung naik. Subhanallah. Dia turun lagi, naik. Okey. Pertama lihat dulu keadaan imam. Apakah sudah benar perlakuan imam dia turun kembali? Ada 1 kunci yang dipegang dan disepakati oleh para ulama, iza talabbasa bil fardhi la ya'udu ila nafilah. Kalau sudah masuk ke wajib, tidak boleh balik ke nafilah, ke sunnah. Nah, sekarang lihat posisi, dia sujud.
lalu lupa duduk di antara dua sujud, naik langsung ke atas. Ini yang dia selangi apa? Dua perkara. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Duduk di antara dua sujud fardu, rukun atau sunnah? Rukun. Yang sunnah itu yang duduk tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga, itu yang sunnah. Duduk di antara dua sujud rukun. Sujud yang kedua rukun. Lalu dia naik, si imam naik. Begitu subhanallah, dia langsung turun. Boleh enggak? Boleh. Memang harus begitu. Karena bertemu bukan dengan sunnah, tapi bertemu dengan yang rukun. Jadi, dia berdiri rukun. Yang dia tinggalkan rukun. Itu balik. Oh, duduk antara dua sujud. Ya, betul. Yang Ustaz tanya, duduk tahiyat awal atau duduk antara dua sujud? Duduk tahiyat awal rupanya. Okeylah, sebagai pengetahuan kita. Posisi tadi itu imam sudah benar, maka kita yang mufarakah yang salah. Kalau posisi tadi. Tapi kalau posisi dia naik ke rakaat ketiga, dia naik rakaat ketiga. Lalu dia turun lagi, padahal yang dia tinggalkan adalah yang sunnah, yaitu duduk tahiyat awal. Imam, apakah dia turun atau tidak? Enggak boleh turun. Kalau turun, kalau dia tahu hukumnya, batal. Kecuali imam mu'allaf. Kecuali imam mu'allaf. Di belakangnya pun semua mu'allaf. Sama-sama ana mufhum. Kalau sama-sama ana mufhum bisa sah, Pak. Tapi kalau faham, maksudnya dia faham, cuma karena sudah digertak sama makmum, subhanallah kata makmum. Subhanallah. Makmum udah subhanallah, model lagi jalan. Puhangik mutat-mutat imam langsung turun terus misal. Itu yang model-model begitu, imam panik, maka jadi pemimpin tu tak boleh panik. Baru ditanya satu pertanyaan langsung emosi. Itu tak boleh pemimpin. Ya, dia harus bijaksana, harus jangan cepat arogan begitu kan. Jadi ini imamnya salah kalau duduk kembali, batal solatnya di sisi yang paham. Posisi di saat seperti itu makmum tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Imam yang dia tahu ini salah. Ini akan batal sembahyangnya. Solatnya imam batal. Maka si makmum yang faham itu tak ada jalan keluar lain kecuali dia mufarakah. Orang yang sudah mufarakah itu boleh melakukan kegiatannya sendiri, Pak. Langsung sujud sendiri, rukuk sendiri, salam terus sendiri, tak perlu lagi nunggu imam. Memang dia namanya mufarakah, memang sudah berpisah walaupun masih dalam saf. Nanti tinggal klarifikasi saja. Begitu orang tanya, apakah rona awak tak sembahyang rona? Langsung kita mengatakan bahwa saya ada sersi. Saya tidak ikut lagi model-model imam begini. Model yang salah tadi. Nah, si imam bagaimana? Si imam kalau dia lanjutkan solatnya, maka ketika dia diingatkan, dia wajib ulang solat. Kalau tidak ada yang ingatkan, berarti dia pun tak faham, ya di situ sahnya sesama yang tak faham. Tapi tetap nilai solatnya berkurang karena tidak ada ilmu. Jadi perbuatan mufarakah itu sudah benar dan dibolehkan untuk tidak lagi bersama imam. Kalau berdirinya belum mencapai 75%, itu kuncinya. Berdiri belum mencapai 75%, baru kena bedah, baru sedikit masih dalam keadaan membungkuk, subhanallah, langsung dia balik, itu masih boleh. Tapi kalau berdirinya dalam pandangan orang, ini disebutkan dalam kitab, kalau orang lihat sudah berdiri, dianggap orang ini sudah berdiri, maka itu tetap batal. Jadi 75% lah kalau bahasa kita. Jadi kalau berdirinya masih mencingguk lagi, belum sempurna berdirinya, langsung dia turun lagi karena di subhanallah, sah dia balik. Tapi kalau berdirinya melebihi 75% sudah mendongak seperti mau tegak, maka dia tidak boleh balik. Dia tidak boleh balik. Jadi bagaimana ceritanya? Lanjutkan. Abaikan makmum. Makmum mau bilang, hai subhanallah, kali mangga aku subhanallah. Itu makmum yang bagai. Maka pemimpin yang pintar tidak boleh dengarkan rakyat yang bodoh. Rakyat mau demo, mau apa saja. Kalau yang mereka demo salah, tetap tidak boleh dengarkan. Misal demo untuk mengurangi pelajaran agama di sekolah misal. Itu pemimpin hendak payah dengar. Makanya itu aturan salat adalah
bahagian cara memimpin di dalam dunia. Kapan wajib didengarkan, kapan tidak boleh didengarkan. Ada ya'uddu itu artinya menunggu, menghitung hari menunggu. Masa iddah perempuan yang ditinggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Allah yang katakan dalam Al-Quran, wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Yang ditinggalkan mati oleh suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah itu, si perempuan melakukan ihdad. Ihdad itu menahan diri, tidak boleh keluar rumah kecuali yang wajib-wajib, tidak boleh bersolek, tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh pakai merah-merah di sini, tidak boleh genit-genit, tidak boleh balas WA abang sayang, ya. Kau tidak boleh, yang melamar harus ditolak, tidak boleh terima, ya, semua tidak boleh. Itu masa iddah kalau meninggal suami. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu untuk menjaga perasaan dari keluarga suami. Dibutuhkan waktu 4 bulan untuk orang kembali merasa bersemangat dengan kehilangan seorang yang dicintainya. Jadi keluarga si suami, ayahnya, ibunya, itu kehilangan juga anak, bukan hanya istri kehilangan. Maka itu masa berdiam diri menghargai keluarga suami. Jadi jangan sampai keluarga suami mengatakan begini, baru seminggu kairak kena kairak ke dia. Cik Ina gatai dari pun. Itu tidak baik, melukai perasaan. Maka 4 bulan 10 hari disuruh bertahan dalam urusan seperti itu. Sekaligus membersihkan rahimnya. Sekaligus membersihkan rahimnya. Bekasan-bekasan dari suami bersih. Setelah 4 bulan 10 hari, baru boleh terima lamaran. Di situ baru jadi kembali berkembang. Maka disebutlah janda kembang. Sebelum itu tidak boleh terima. Tentang rasa haus yang luar biasa ketika menghadapi sakarat, itu benar Pak, itu benar adanya dalam beberapa riwayat disebutkan begitu, dan itu sebenarnya ujian dari Allah terakhir, ya, tentang kesabaran kita menghadapi sakarat. Jadi sakarat itu selain rasa sakit juga dihinggapi rasa haus yang luar biasa, dan itu adalah bahagian daripada perjuangan sebelum menuju ke alam barzakh. Kenapa Allah beri ujian seperti itu? Untuk membuat semua dosa-dosa itu berguguran dengan rasa sakit yang kita hadapi dengan kesabaran ketika sakarat. Jadi kan sudah kita jelaskan bahwa seharusnya kan Allah nggak usahlah buat rasa sakit lagi ketika sakarat. Kita sudah stroke 5 tahun, badan sudah begitu susahnya menghadapi hidup, kenapa harus sakit lagi waktu sakarat? Seharusnya kan meninggal dimudahkan ajalah. Nah, ternyata para ulama menjawab, seluruh ujian itu Allah ingin cabut dosa mukmin, Pak. Allah ingin cabut dosa mukmin yang tersisa dengan menghadapi rasa sakit yang luar biasa ketika meninggal. Salah satunya rasa haus. Kita kan waktu Bapak ingat hadis kalau musafir itu banyak doanya dikabulkan Allah. Kenapa orang musafir doanya lebih dikabulkan Allah? Karena hidupnya ketika musafir susah. Salah satu susahnya adalah susah makan, susah minum, susah tidur. Itu baru musafir. Sedangkan kita diberikan itu dalam keadaan sakarat. Maka kita ini dimudahkan untuk dikabulkan semua permintaan. Oh, kita nggak minta lagi waktu meninggal, maka Allah akan buat bergugurannya dosa. Nah, sekarang perlukah kita memberi minum? Kalau dia minta, kita beri. Kalau dia tidak minta, maka tidak perlu mengganggunya yang sedang berjuang. Karena saat sakarat itu orang kadang-kadang nggak minta minum. Jadi kalau misal dia tidak minta, itu tidak perlu kita kasih minum karena dia mungkin sedang berjuang untuk detik-detik terakhir. Jadi dengan dia berusaha mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmunya dan segala macam. Kalau dia minta, maka dia betul-betul mengalami rasa haus yang dia bisa ungkapkan. Tidak bisa ungkapkan, nggak kita kasih pun nggak apa-apa, Pak. Karena detik-detik itu seperti yang tadi disebutkan, itu sebenarnya lebih kepada perasaan yang membuat Allah memberi ujian kepadanya untuk bersabar.
Betul perasaan itu, rasa haus luar biasa. Kalau diberi 7 lautan maka seakan-akan tidak cukup untuk minum. Tapi itu semua adalah ujian. Enggak mesti setiap yang mau meninggal kita minumkan air, enggak mesti begitu. Kecuali dia sudah bangun lalu dia minta, nak tolong ambil air, itu berarti Allah masih memberinya kesempatan untuk minum yang sebenarnya. Jadi kalau kita colok sendok ke dalam mulutnya bisa jadi malah mengganggunya setelah mengucap la ilaha illallah, atau sedang mengucap la ilaha illallah. Jadi tergantung sekali kondisi di tempat ketika kita lihat orang meninggal itu.